Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Para jamaah salat asar Masjid Istiqlal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita luangkan waktu sejenak untuk kita sama-sama mengaji kitab Tajul Arus, kitab tentang akhlak, kitab tentang adab, yang pada hari ini atau sore hari ini kita akan bahas tentang jiwa kita. Kita akan bahas dengan tema ij'al nafsaka kadabatika. Jadikanlah nafsumu itu atau hawa nafsumu itu, hawa nafsu kita itu kadabatika, seperti hewan tunggangan kita atau hewan piaraan kita. Yaqul Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi fi 'ulumihi fi daraini amin. Ij'al nafsaka kadabatika. Jadikanlah nafsumu itu atau hawa nafsu kita ini kadabatika, seperti hewan piaraan, hewan tunggangan kita. Ini Ibnu Athaillah dari awal membahas tentang hati, kemudian sekarang dibahas tentang nafsu-nafsu. Intinya nafsu kita ini adalah sesuatu yang harus kita taklukkan, harus kita kendalikan. Jangan terbalik, jangan kita yang dikendalikan oleh hawa nafsu kita. Bahkan Ibnu Athaillah mengatakan dengan jelas, ij'al nafsaka kadabatik. Dabah itu hewan melata, yang mana kita misalnya punya kuda yang dipakai untuk narik dokar, atau kuda tunggangan, kuda balap. Itu kita kendalikan untuk bisa memenangi balapan. Itu sejauh mana kita bisa mengendalikan kuda itu. Bukan sesukanya kuda sendiri. Kalau sesukanya kuda kemana, kita nggak akan juara dalam lomba balap kuda itu. Begitu juga kita naik kuda ingin ke tempat sesuatu, itu harus kita kendalikan kuda itu. Waktunya belok kita belok, waktunya berhenti kita berhenti. Tidak sesuka kuda atau binatang apapun. Dimana kalau misalnya diajak jalan mestinya cepat, lambat, dipecut supaya cepat. Kalau dia mau belok kanan harusnya lurus, ditarik kirinya supaya dia lurus. Kalau mestinya belok dia lurus, tarik lagi. Belok kanan tarik kanan, belok kiri tarik kiri. Dikendalikan, harus dikendalikan. Kullama 'adalta 'ala at-tariq darabtaha faraja'ta ila at-tariq. Setiap kali binatang atau hewan kendaraan kita itu akan melenceng, kita kasih aba-aba supaya lurus lagi, supaya sesuai dengan jalan yang kita inginkan. Walau fa'alta ma'a nafsika mithla ma taf'alu bijubbatika kullama tawassafat ghasaltaha. Atau dikasih perumpamaan lagi seperti kita punya jubah, kita punya baju. Kalau jubah, bajunya orang Arab,
Kalau kita di sini pakai baju, pakai sarung. Kalau baju kita ini kotor, kita bersihkan. Jangan kotor kita pakai terus. Baju kita sobek, kita jahit kembali. Jangan sobek juga dipakai. Kullama tawassakhat ghasaltaha. Kalau sudah bernoda atau udah kotor, kita cuci. Walau wa kullama taqatta'a minha syai'un raqa'tahu. Jika ada yang sobek, ada yang koyak, kita jahit kembali. Kenapa? Supaya nyaman kembali dipakai. Atau kalau kita sudah tidak nyaman pakai baju jahitan karena sobek, kita ganti. Kita ganti. Wa kullu ma taqatta'a minha syai'un raqa'tahu wa jaddadtahu, atau diperbarui, dijahit atau diperbarui. Diperbarui artinya ya bisa kita ganti baru, atau kalau kancingnya pecah kita ganti kancing yang baru. Jaddad tahu diperbarui. Kanat laka as-sa'adah. Ya demikian inilah yang kebahagiaan. Kalau kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita, maka kita hidup aman, nyaman, bahagia. Banyak orang terjadi ya, sesuatu yang tidak diinginkan karena menuruti hawa nafsu. Ketika kita marah kepada seseorang, kemudian kita menganiaya orang tersebut, itu berarti kita mengikuti hawa nafsu. Memang hawa nafsu maunya begitu. Jika ada sesuatu orang yang kita lihat atau kita nilai berbuat salah, kita lampiaskan nafsu kita, kita siksa kita. Akhirnya kita masuk penjara karena kita tadi mengikuti hawa nafsu. Tapi cobalah kalau kita ingat-ingat, kita tidak dikendalikan oleh nafsu, tapi nafsu itu yang kita kendalikan. Ketika kita sedang marah, kita harus segera sadar bahwa kita sedang dalam keadaan tidak normal. Orang marah itu dalam keadaan tidak normal. Tidak normal. Karena itu apapun yang dilakukan oleh orang yang sedang marah, itu biasanya salah. Orang sedang marah, berbicara dengan orang di depannya pun dia teriak, padahal orang itu depan matanya, di depannya persis, tapi dia teriak seolah-olah orang itu jauh. Ini sudah jelas salah. Kemudian dia tidak akan bisa berpikir dengan benar. Selalu berpikirnya adalah emosional. Dan orang yang berpikir selalu emosional, bukan dengan kesadaran, maka langkah-langkahnya akan selalu salah. Karena itu kita kendalikan hawa nafsu kita. Ketika kita sedang, bukan hanya marah, kita sedang sedih pun, kalau sedih berlebihan, kita bisa tidak adil, kita bisa salah juga. Karena itu kita jangan terlalu sedih. Kalau marah kita sadar, sedih juga kita harus sadar bahwa tidak boleh kita berlarut-larut dalam kesedihan sehingga kita putus asa. Hawa nafsu itu juga menggoda kita ketika kita dalam seperti itu. Kita, alhamdulillah, orang sedih berlebihan meskipun menurut orang lain masalahnya adalah masalah sederhana, tapi bagi orang itu yang kecewa, yang terlalu kecewa, sehingga kesedihan menggelayuti dan mengendalikan dirinya, maka dia bisa saja kemudian mencelakai diri, mencelakakan jiwanya bahkan. Ini adalah hawa nafsu yang mestinya kita kendalikan. Kita tidak boleh seperti itu. Farubba rajulin
abyadhat lihyatahu wa ma jalasa ma'allahi jalsatan yuhasibu nafsahu fiha. Terkadang ada seorang faruba rajulin abyadhat lihyatahu, jenggotnya udah putih, artinya sudah tua, rambutnya sudah putih kayak saya ini, sudah berumur. Wa ma jalasa ma'allahi jalsatan, tapi tidak pernah dia itu duduk bersama Allah. Yuhasibu nafsahu fiha, artinya dia duduk termenung, bermuhasabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang pernah dia lakukan dari dosa-dosa, dari kesalahan-kesalahan? Maka sebaiknya kita perlu ada semacam ini, pengajian semacam ini. Kita juga perlu merenung, benarkah apa yang sudah kita lakukan itu memang sudah benar atau salah? Kesalahan kita sehari semalam itu apa? Makanya dianjurkan jika kita pada malam hari kita dianjurkan untuk bermuhasabah, mengingat seharian tadi siang itu apa yang kita lakukan, untuk mengoreksi diri, untuk introspeksi diri. Jika tadi ada kesalahan-kesalahan, kita bisa istighfar, kita bertobat. Salah kepada siapa? Oh, tadi saya salah pada fulan, besoknya minta maaf pada si fulan. Ini penting, karena kesalahan kita kepada manusia terkadang itu lebih berat daripada kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak mengampuni dosa orang yang punya kesalahan pada orang lain, yang mana jika orang lain itu belum memaafkan. Ini perlunya. Kalau kita punya salah kepada Allah, kita bisa langsung istighfar, kita bisa langsung tobat. Tapi kita punya kesalahan pada orang, syaratnya adalah kita dimaafkan oleh orang tersebut, baru Allah ampuni. Ini pentingnya. Jadi kadang-kadang kesalahan pada orang bersama manusia itu jadi lebih rumit. Nah, bukan berarti saya menganggap enteng salah pada Allah ya, tapi itu perlu kita ketahui. Jangan kita berbuat semena-mena pada orang lain, karena kalau orang yang kita zalimi itu belum memaafkan, Allah belum memaafkan. Itu masalahnya. Sedangkan kalau kita salah pada Allah, itu bisa langsung minta maaf, minta ampun, bisa taubat langsung. Ma ajmala yu'idal insanu tanzima nafsihi bainal hini wal hin. Alangkah indahnya, ma ajmala, alangkah indahnya ayyu'idal insanu, seseorang itu dia akan mengingat kembali atau mengembalikan dirinya, tanzima nafsihi, untuk kita bisa mengatur jiwa kita, mengatur diri kita, membuat diri kita ini menjadi teratur, jiwa kita ini menjadi teratur. Artinya kalau teratur apa? Terkendali. Kalau kita tidak bisa mengendalikan jiwa kita, tidak bisa mengendalikan hawa nafsu kita, kita akan terbawa oleh hawa nafsu kita kemana? Nah, ini yang mencelakakan kita. Bainal hini wal hin, dari satu waktu ke waktu yang lain, kita mesti mengendalikan jiwa itu terus. Bukan hanya 1 jam saja, bukan hanya 1 menit saja, bukan hanya sehari saja. Tapi bainal hini wal hin itu dari waktu ke waktu terus kita kendalikan. Karena ada jeda sebentar saja kita tidak bisa kendalikan hawa nafsu kita, itu peluang kita berbuat kesalahan. Kesalahan bisa jadi fatal, yang hanya sebentar, padahal hanya waktu sebentar. Selama ini kita sudah hebat, sudah mengendalikan, tapi ada satu peristiwa di satu hari, di satu waktu yang membuat kita marah berlebihan. Hanya kita mau
memutuskan untuk berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mencelakai orang atau menghilangkan nyawa orang, atau kita berbuat maksiat pada Allah karena kita sedang marah, kita sedang frustrasi, kita dikendalikan oleh hawa nafsu, kita dikuasai oleh hawa nafsu kita. Karena itu mengendalikan hawa nafsu kita adalah satu hal yang penting untuk kita lakukan. Hawa nafsu itu semua orang punya. Semua orang punya. Karena itu bukan kita buang. Kita gak bisa membuang. Karena tambah hawa nafsu kita juga kurang bergairah gitu. Tapi kita kendalikan untuk hal-hal yang positif, untuk hal-hal yang berguna, untuk hal-hal yang tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa yursila nadharatin nafidah fi jawanibiha liyata'arraf 'uyubaha wa afatiha. Dan yursilan nadhrah, kita lepaskan pandangan kita terhadap nafsu kita itu. Kita lihat benar seperti apa hawa nafsu kita ini melalui nafidah, jendela mata kita, ini bahasa kiasan ya. Jadi kita harus bisa melihat hawa nafsu kita ini dengan baik ya. Seperti apa keadaannya gitu ya, seperti apa kondisinya, apakah kita sedang sadar atau kita sedang ghalatan na'asu, kita sedang didominasi oleh keadaan yang buruk sehingga kita ini hawa nafsu kita ini tidak normal, maunya marah, maunya mukul orang, maunya mencaci maki orang. Itu hawa nafsu semuanya yang kita harus kendalikan. Nah itu harus kita lihat itu. Wa yursila nadharat nafidah fi jawanibiha, sekelilingnya ini kita harus lihat semuanya, kanan, kiri, depan, belakang seperti apa ya. Liyata'arraf ala 'uyubiha, supaya kita bisa mengetahui, mengenali uyub itu jamak dari aib. Aib itu apa? Kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangan. Kita mesti tahu kekurangan kita masing-masing, bahwa diri kita ini masing-masing ini berbeda. Misalnya setelah kita mengadakan nadharat tadi, setelah kita lihat situasi, kita introspeksi diri bahwa ternyata kita ini atau saya misalnya itu adalah orang tipikal emosional, misalnya gampang marah, gampang nangis, gampang emosional, gampang sedih. Maka kita harus sadar, mungkin kita sadar bahwa kita gampang marah sehingga ada permasalahan di jalan, mengemudi sama-sama naik motor atau sama mobil bersenggolan, kemudian kita marah berlebihan, terjadilah perkelahian di jalan. Maka kalau perkelahian itu pasti ada yang kalah, ada yang menang. Yang kalah juga rugi, yang menang juga rugi. Itu kita harus sadar itu, bahwa tidak ada gunanya. Karena kita menang pun kita rugi. Kita menang kita bisa menyalahkan dia, kita kena sanksi aturan pemerintah, sanksi aturan sosial. Maka tidak ada gunanya. Maka itu harus kita sadari ketika hal itu. Oh, saya ini emosional, saya tidak boleh turutin ini. Kalau saya turutin, maka celakalah. Celakanya iman. Kalau kita berkelahi di jalan, entah kita yang terluka atau orang lain terluka atau luka bersama, sama-sama rugi. Ibarat apa? Dalam pepatah itu, atau orang berkelahi itu satu jadi arang, satu jadi debu. Yang kalah jadi debu, yang menang pun jadi arang. Artinya bukan kayu lagi, sudah arang, sudah tidak berguna lagi. Nah, paling untuk mana sih untuk arang, untuk dibakar sate.
tapi sudah tidak bisa lagi untuk bikin bangunan dan lain-lain. Itulah kerugian. Wa yursima siyasatil qasiratul mada wa tawilatul mada. Nah, ini kita disuruh melihat yang lebih jauh. Siasat itu artinya politik, tapi ini bukan politik partai tentunya. Politik terkait dengan keputusan-keputusan kita untuk jarak jauh, jarak panjang, atau jangka panjang atau jangka pendek. Jangka panjang jangan sampai kita menetapkan satu program ke depan yang jangka panjang atau jangka pendek berdasarkan emosi, berdasarkan kemarahan tadi, atau berdasarkan hawa nafsu yang tidak stabil. Kita merencanakan kita mendendam, awas nanti kalau saya ini. Nah, ini berbahaya demikian. Dan demikian berbahaya. Wa tawilatul mada yatakhallas min hadhihi alhanat alti tajribi. Untuk kita bisa lepas dari kekuasaan nafsu kita yang sebenarnya hawa nafsu itu tajri, dia lebih selalu untuk menipu kita, membohongi kita. Hawa nafsu kita itu bilang kalau kita bisa mengalahkan sikulan, memukul sikulan sampai dia roboh, itu kita hebat. Ya kan? Hawa nafsu begitu kan. Kalau kita bisa membuat orang lain rugi, itu kita menang, berarti kita hebat. Hawa nafsu kita begitu. Karena itu banyak orang yang mengikuti itu, kemudian dia melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan. Kalau kita sudah sadar itu, ya kita jangan ikuti, jangan ikuti. Karena itu kalau kita ikuti itu, kita akan tertipu. Kita akan tertipu dan kita akan irtikabul akhta. Itu kita akan jatuh kepada satu perbuatan kesalahan-kesalahan. Atau kalau kita ikuti hawa nafsu. Fil baiti in ghurafuhu wa salatuhu tasbahu mash'atah murtakabah aqiba amali yaumil kamil fa idza al-aidi ad-dariba tajuru nawahna litunazzifu al-alfata al-mubbar. Dimisalkan satu rumah yang kita baru ada hajatan, rumah kita berantakan, ada piring-piring berserakan, ada karpet-karpet atau tikar-tikar yang kotor, yang maka perlu ada tangan-tangan yang merapikan. Kalau kita biarkan begitu, maka itu ibarat nafsu kita, jiwa kita yang begitu berantakan. Jiwa yang berantakan sudah jelas tidak bisa untuk kita berpikir, untuk mengerjakan sesuatu. Kenapa ada orang yang susah berpikir? Karena jiwanya tidak nyaman, jiwanya sedang galau, jiwanya sedang galau, tidak keruan. Maka diajak berpikir, diajak ngomong pun kadang susah konsentrasi. Jiwa ini kan terkait dengan hawa nafsu kita. Al-reflection sendiri susah orang diajak ngomong. Nafsu sedang berantakan karena tercambik-cambik oleh permasalahan. Tapi itu kita harus bisa mendudukkan permasalahan itu, kita menenangkan jiwa kita, kita kendalikan hawa nafsu kita, sehingga tidak kembali. Kita bisa beribadah dengan baik, kita bisa komunikasi dengan orang dengan baik, kita bisa menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Tanpa itu kita tidak akan bisa. Itu ibaratnya seperti kita punya rumah berantakan, kayak kapal pecah, kata orang sekarang. Kayak kapal pecah, berantakan, kita susah. Itu kita, kalau jiwa kita, ya kita ibarat orang apa itu? OGDJ. Ya bisa kita mengatur diri kita sendiri.
Faida al-aidi al-kaibata juruhuna hunak litunazzifa al-athaf al-muhtar wa tatrudu al-qumamah az-zaidah wa tu'idu ila kulli syai'in ruwah wa nizamah. Rumah yang berantakan tadi, ini masjid ini bisa begini karena kita rapikan. Ini ada petugas-petugas yang merapikan. Kalau tidak akan bisa begini. Mungkin ada kursi-kursi di mana berantakan. Mungkin itu yang kain putih ini bisa berantakan. Ini tidak ada di sini karena tidak dirapikan. Tapi kalau dirapikan, ada petugas yang merapikan, ya jadi rapi. Demikian juga jiwa kita. Kalau kita tidak pernah introspeksi diri, kita tidak pernah melihat diri kita bagaimana, kita tidak pernah bermuhasabah, maka kita tidak menemukan keadaan jiwa kita seperti apa, dan kita tidak bisa memperbaikinya. Kan itu penting bagi kita masing-masing. Juga jangan merasa sekarang sudah benar. Belum tentu. Kita merasa sekarang sudah benar, belum tentu. Coba, perlu kita ada waktu untuk muhasabah. Nanti akan ditemukan apa benar tadi pagi atau tadi siang yang saya katakan atau yang saya perlakukan terhadap orang itu. Kita renungi kembali, oh ternyata salah. Kalau kita tidak pernah melakukan itu, kita tidak pernah merenungkan apa yang sudah terjadi dan apa yang akan terjadi, itu kita tidak menyadari, sehingga kesalahan kita itu bisa tikror terus menerus. Besok lagi begitu lagi, besok lagi begitu lagi. Padahal sudah diperingatkan orang. Ketika orang lain mengatakan sesuatu kepada kita tentang kekurangan kita, sebaiknya kita muhasabah. Meskipun dia juga salah mengatakan itu di depan umum misalnya, tapi kita perlu muhasabah. Mungkin benar apa yang dia katakan. Mungkin benar apa yang dia katakan. Sehingga kita perlu mawas diri, kita perlu introspeksi. Kalau memang itu salah, ya kita perbaiki. Kadang-kadang memang itu sudah menjadi ciri khas seseorang, kekurangan itu. Maka kalau tidak segera menyadarinya, kita tidak bisa memperbaikinya. Kan itu disadari dulu, baru kita perbaiki. Kita ini manusia, bisa saja berbuat salah hanya karena hal-hal kecil, hanya karena masalah-masalah yang sepele. Kita bisa berbuat salah, dan kadang-kadang akibatnya fatal. Allah tastahiqu hayatal insan, Allah tastahiqu hayatul insani misla hadzal jud. Bukankah kita juga berhak hidup ini, dalam hidup ini kita berhak untuk mengatur diri, untuk menertibkan jiwa diri kita, untuk menertibkan hawa nafsu kita. Ala tastahadku nafsuka an tata'ahad syu'unaha bainal hin wal hin. Bukankah jiwa kita ini juga berhak, punya hak untuk meneruskan masa depannya antar waktu ke waktu? Kita punya hak, dan itu hak kita sendiri. Artinya bisa mengatur kita adalah diri kita. Kadang-kadang kita mengatakan, nggak mau diatur-atur. Aturlah diri sendiri sebenarnya. Ketika orang lain melihat ada kesalahan pada diri kita, bisa jadi benar memang kita tidak teratur. Maka ketika kita mendapat teguran dari orang lain, kita mendapat mendapat pesan dari orang lain bahwa kita begini, jangan buru-buru dan kita marah. Mungkin benar. Bisa jadi dia salah karena melihat kita dari perspektif yang salah misalnya. Tapi itu perlu kita menjadi mulahazah, menjadi catatan kita bahwa kita harus memperhatikan itu. Kalau kita mau benar. Karena kalau kita sepelekan semua omongan orang, bisa saja sih, jangan hiraukan omongan orang, tapi itu salah juga. Minimal itu kita tidak terpengaruh dengan emosi orang,
tapi kita introspeksi. Memang tidak harus misalnya orang mencaci kita kemudian kita marah atau kita sedih, kita bisa kendalikan jiwa kita. Justru yang kita perlukan adalah itu. Ketika orang mencaci kita, itu kita introspeksi diri, tapi kita tidak perlu terpengaruh dengan emosionalnya. Karena emosional dari orang mencaci kita itu dia salah. Tapi apa yang dia katakan kadang benar. Dia bilang kita egois, mungkin benar. Sehingga dia marah. Dia merasa tidak terperhatikan. Keinginannya tidak kita berikan. Kita egois. Kita mungkin marah dibilang egois, tapi bisa jadi benar. Nah, kalau kita benar, kalau kita egois, kita perlu, ya, kita perlu perbaiki. Bagaimana supaya tidak dibilang egois? Nah, kalau ini masalah kejiwaan, masalah jiwa, masalah hawa nafsu, biasanya tidak mudah. Perlu latihan. Perlu latihan, dan latihan itu bukan sehari dua hari. Kita terus berlatih, itu baru kita bisa. Innal insana ahwaju al-khalaiqi ila tanqib fi arja'i nafsi. Bahwa manusia itu dia lebih butuh, lebih perlu, ya, ila at-tanqib. Tanqib itu adalah penggalian, menggali jiwa kita ini. Kita gali benar, sudah benar atau belum? Kesalahan, kekurangan jiwa kita, diri kita ini apa? Kekurangan diri kita yang kita temukan bukan untuk di-blow up ke orang, bukan untuk disampaikan pada orang, tapi kita sadari dan kita perbaiki. Tidak perlu ditanya orang sih. Kalau kita mengatakan aib kita, kadang malah dieksploitasi orang-orang lain. Maka kita tidak perlu sampaikan kita punya kekurangan apa, tapi kita sendiri yang sadar dan kita perbaiki. Ini kalau kita sampaikan kekurangan kita, justru orang lain akan bisa saja. Sehingga semua orang, nah ini kadang kita curhat itu, kita curhat pada seseorang. Kalau tidak tepat, curhatan kita itu jadi senjata bagi orang lain. Karena kita curhat itu dengan kawan dekat yang dia memang sudah terpercaya bahwa tidak akan menceritakan pada orang lain. Tapi manakala curhatan itu biasanya kan kita menggali diri kita, kekurangan kita sampaikan. Ternyata itu bisa menjadi senjata oleh kawan curhat kita itu untuk disampaikan pada orang. Nah, kalau itu disampaikan pada orang lain, akhirnya orang lain itulah yang menyerang kita. Dan mereka tahu kekurangan-kekurangan kita, menjadi aib kita, menjadi kemana-mana. Makanya itu seperti itu. Kita tidak perlu menyampaikan kekurangan kita pada orang yang tidak tepat. Harus pada orang yang tepat, yang memang dia amanah. Artinya untuk meluangkan mengungkapkan isi hati kita, dan untuk menjaganya sebenarnya untuk dijaga. Tapi kadang-kadang tidak seperti itu. Wa ta'ahada hayatuhu al-khasah wal 'amah bima yasuha bil ilal wa tafaqquh. Ya, kita tadi kalau sudah bisa menggali, membuka-buka, menyingkap apa yang ada pada jiwa kita, ya, kemudian kita ta'ahad, kita berjanji, berencana ke depan akan berbuat yang lebih baik, akan melakukan hal-hal yang lebih baik, ya, untuk menghindari apa? Kita terjerumus kepada ilal, hal-hal yang menjadi ilal itu kan penyakit aslinya, ya, hal-hal yang akan mendatangkan penyakit pada kita, watafakkuk yang tercerai-berai. Jadi itulah Bapak Ibu sekalian, perlunya kita mengendalikan hawa nafsu kita, bukan mengikutinya. Hawa nafsu adalah ibarat hewan piaraan atau hewan tunggangan kita. Manakala dia akan melenceng dari jalan yang kita maui, kita bisa pukul dia, kita bisa tarik,
tali kekangnya supaya dia lurus, atau saatnya kita harus belok, maka kita tarik tali kekangnya supaya dia belok. Ya, seperti itulah hawa nafsu kita. Jadi hawa nafsu kita jangan sampai menguasai diri kita. Demikian Bapak sekalian, semoga bermanfaat bagi kita semua, dan mari kita sama-sama berdoa. Mohon pada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin was-sabirin wa radhiyallahu tabaraka an ashabi Rasulillah ajma'in. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'al jam'ana hadzal jam'an marhuman wa tafarruqana ba'dahu tafarruqan ma'sura wa la tada' minna wa la fina shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma ij'al sabahana sabahas salihin wa lisanana lisanal zakirin wa qulubana qulubal khashi'in wa nas'aluka khairas sabah wa khairal masa wa khairal qadar wa khairal qadar wa khairal ma jara bihi qalam rahmatika ya arhamar rahimin wa la taqtah lana saghiratan 'ala ru'usil khalaiq. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.